Welcome to this English channel. Jumpa kembali dengan Miss Dewi dalam materi pembahasan bahasa Inggris untuk SMP. Kali ini Miss Dewi akan membahas soal-soal penilaian akhir semester mata pelajaran bahasa Inggris untuk SMP. Soal yang akan kita bahas bersumber dari soal-soal penilaian akhir semester mata pelajaran bahasa Inggris tahun 2019 se-Kabupaten Sragen. Saya akan membahas 40 soal pilihan ganda yang akan saya bagi menjadi dua. Nomor 1 sampai 20 akan kita bahas dalam channel pembelajaran bahasa Inggris Dewi Adriastuti. Sedangkan sesi selanjutnya nomor 21 sampai nomor 40 akan kita bahas dalam channel pembelajaran bahasa Inggris MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sragen. Di setiap video saya akan memberikan link pembahasan dari sesi selanjutnya atau sesi sebelumnya di dalam link deskripsi video yang ada di bawah ini. Saya berharap video pembahasan ini akan membantu kalian untuk memahami trik-trik mengerjakan soal-soal bahasa Inggris sehingga soal-soal bahasa Inggris menjadi soal yang mudah untuk diselesaikan. Oke, let's start our discussion. We come to the first section for grade 9 ya, sumber soal dari soal PAS Bahasa Inggris kelas 9 tahun 2019 MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sragen. Kita langsung ke nomor 1. Di situ ada sebuah pertanyaan, ada percakapan antara Mala dan Dina. Di Mala mengucapkan congratulations on your graduation. Terus kemudian ditanyakan, what does Mala give the flower to Dina for? Jadi kemudian Mala itu memberikan sebuah a gift for you. Kemudian ternyata giftnya itu flowers. Kalau di sini dikatakan congratulations on your graduation, maka tentu saja memberikan bunga itu karena as a present for her graduation. Jadi sebuah hadiah untuk kelulusannya. Kemudian where does the dialogue take place? Probably take place. Tidak ada sesuatu yang pasti di dalam soal itu berkaitan dengan tempatnya, cuman disebutkan bahwa bunganya itu dibeli di dekat sekolah. Kemungkinan itu percakapannya terjadi di dekat sekolah, di sekolah ya, in school. Kemudian kata by di situ bisa can be best replaced by, bisa digantikan dengan sempurna oleh purchase sama buy itu sama, jadi digantikan dengan purchase. Kemudian nomor 4 dan 5, did you know that Umila is being hospitalized? Yes, I did. Why didn't you tell me about her condition? Nah, kemudian bilang, I knew from her private social media, bla bla bla, I have not visited her yet. Jadi mau menyatakan bahwa saya tahu dari sosial medianya, tapi saya juga belum mengunjunginya atau belum menjenguknya. Maka kira-kira nomor 4 yang rumpang ini bisa diisi dengan but ya. Kemudian next 5 days itu dikatakan when will you perform with her gitu ya. I hope that her condition. Kalau ada kata I hope, biasanya di belakangnya itu adalah menyatakan sesuatu yang ada will-nya, maksudnya saya berharap titik-titik akan gitu ya. Jadi jawaban paling tepat adalah yang D. Jadi I hope that her condition will be better. Kemudian kita ke nomor 6 dan 7. Jadi di gambar itu adalah gambar orang sakit. Kira-kira yang paling bagus untuk harapan yang paling bagus itu adalah may he get well soon. Jadi semoga dia cepat sembuh. Kemudian nomor 7 itu he works in 3 different places, bla bla bla, get more money. Jadi di situ dikatakan dia bekerja di 3 tempat agar mendapatkan banyak uang. Jadi di dalam hal ini kita maksudnya kalimat itu dilengkapi dengan conjunction yang bersih tujuan atau agar atau supaya. Biasanya ada dua kata atau dua frase yang bisa kita pakai, itu in order to atau to dengan diikuti kata kerja dasar, atau so that diikuti dengan klausa. Klausa itu subjek predikat. Jadi kita bisa
mengisi ini dengan in order to atau to, karena diikuti oleh kata get. Kemudian kita ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 8-10. Ini adalah sebuah bacaan yang berisi we should exercise regularly in order to be healthy. Untuk sehat, our mental health largely depends on our physical well-being, ya. Yang ditanyakan adalah what advantage do we get after reading the text. Saya memberikan beberapa kira-kira yang kenapa kita mesti membaca dari pilihan jawabannya itu. Di situ dikatakan to be healthy, kemudian dikatakan juga our body must be fit, kemudian di bawahnya juga dikatakan improve our health. Jadi yang paling tepat kira-kira keuntungan apa ketika kita membacanya adalah we know how to maintain our health. Jadi kita tahu bagaimana mempertahankan kesehatan kita. Jawaban yang paling tepat adalah happy. Kalau yang atas itu terlalu sempit ya, to keep our mind at peace, itu cuma ada di paragraf atas, bagian atas saja. Recognize kinds of healthy food juga ada di paragraf 2 saja. Jadi apalagi kalau yang happy ini kan sebagai akibat dari tubuhnya yang sehat, ya, lebih tepat ke B. Kemudian what happen to our body if we consume unhealthy foods. Ini yang hijau ini saya tulisnya, we must not eat unhealthy food because it is going to show in our health in form of obesity, indigestion, constipation or other ailments. Jadi lebih kepada itu akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita, ya. Jadi jawabannya adalah it will affect our health. Kemudian our food is prime source of energy for our body and what we eat directly affects it, ya. Apa yang kita makan akan mempengaruhinya. Mempengaruhi apa? Ya, mempengaruhi it itu mewakili kata body, mempengaruhi tubuh kita itu. Okay, we go to the next number 11 to 13, ya. Ini agak panjang. Jadi ini percakapan antara Sandra, Mita, Ratna, ya. Inti percakapannya itu adalah what's their plan. Jadi ini Sandra melamun, kemudian dia bilang Mita melamun, kemudian dia mengatakan, oh that's nice, I'm just thinking how to make a nice surprise for Amelia birthday. Jadi ini tujuannya. Kemudian mereka berbicara tentang rencana-rencana mereka. Jadi intinya adalah mereka sedang merencanakan surprise party for Amelia. Kemudian why didn't they celebrate Amelia birthday at beach? Di situ di hijau ini, but setting a birthday party at beach needs a couple days. Jadi butuhkan 2 hari, padahal 2 hari 3 hari baru bisa pesta, padahal pestanya itu lusa. Jadi butuh waktu lebih panjang, ya. Maka jawabannya adalah, jadi kenapa tidak? Karena butuh waktu 2 hari untuk persiapan, padahal ulang tahunnya lusa. Jadi butuh waktu yang lebih panjang, yang D. Kemudian kata tell ini, what is the closest meaning the word tell? Tell itu sama dengan menginformasikan, ya. Jadi lebih ke yang info, ya. Okay, we go to the next number 14, ya. Yunda, I failed my test, ya. Ini kata you should itu adalah saran, maka yang paling bagus untuk memberi saran pada orang yang gagal tes adalah harusnya belajar dengan giat. Okay, we go to number 15 to number 17, ya. Ini berkaitan dengan label sebuah produk. Ini namanya Yumi Spoonful. Kemudian dipergunakan untuk, jadi kalau kita lihat Yumi Spoonful, kemudian Only Apple Organic Baby Food, jadi mungkin makanan bayi. Kalau kita lihat ini dari ini sama ini, ya, Organic Baby Food ini untuk anak performance atau 1 tahun. Jadi itu masih dinamakan bayi. Bayi itu bisa di baby atau infants, ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Kemudian from the label we know that Yummy Spoonful, tidak ada informasi tentang Yummy Spoonful apakah enak atau gimana, ya, tentang perisa apel. Kemudian organik, nah itu yang informasi satu-satunya adalah bahwa it is made from natural ingredients, ya. Kalau Taste Delicious tidak diungkapkan sih, ya. Jadi lebih ke yang lebih jelas bahwa itu berasal dari it is made from natural ingredients.
Kemudian dikatakan the word perishable means that the product is going to tidak easily ya. Jadi perishable itu bisa rusak. Kalau makanan itu ya membusuk. Kalau membusuk itu sama dengan decay ya. Oke. We go to number ini ya. Number 18. Ini ada dua label ya, mungkin agak kompleks tapi kita bisa lihat di dalamnya. Both on the label above, what drugs are useful for children to reduce. Ini ada kata relief, kemudian ada pain reliever, fever reducer. Jadi mengurangi apa, berguna untuk mengurangi apa. Dua-duanya itu disebutkan bahwa dia berguna untuk mengurangi demam ya. Jadi ini mengurangi demam, ini juga mengurangi demam. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, fever ya, mengurangi. Relief itu kata menghilangkan. Kemudian we go to number 19 ya. Based on the labels above, we can get information that ya. Jadi ada dua, ini yang betul yang mana dari pembandingan itu. Misalkan yang A, the drug relief sore throat ya, ada ya. Ini ada sakit tenggorokan ada, kemudian drug relief pain, ini ada pain reliever ada. Maka yang A ini benar, kedua-duanya benar. Yang B, kita mengecek yang B, keduanya merupakan dikatakan the drugs is external, itu berarti digunakan di luar tubuh, dan jadi ini internal use itu digunakan dengan diminum seperti ya. Karena dua-duanya adalah oral suspension, ini juga oral suspension, itu artinya sirup atau cairan kental yang dikonsumsi lewat mulut, maka salah jika disebut sebagai external use. Yang B salah. Obat yang C, the drug contains acetaminophen free, itu berarti tidak mengandung acetaminophen. Padahal di sini dikatakan product contains acetaminophen, berarti salah yang C ya. Kemudian yang D itu liquid and solid ya. Liquid itu cairan, solid itu padat. Padahal tadi dua-duanya ada oral suspension, maka salah jika disebut sebagai solid. Kemudian the last is ya, sama-sama di label itu the children take the drug if the children take more 5 doses in 24 hours it will probably, ini ada di tulisan yang miring ini dikatakan liver damage may occur if your child takes more than 5 doses ya. Ini sama juga seperti ini. Jadi ada kerusakan hati jika mereka mengkonsumsi lebih dari 5 dosis dalam 24 jam. Maka yang menjadi jawaban adalah nanti akan terjadi kerusakan organ dalam. Jadi damage internal organ, jawabannya adalah yang B. Kemudian the last 21st, karena ini masih soal yang sama, 21 saya masukkan sini. Fast effective relief of children's fever and pain. Fast itu sama dengan has the closest meaning. Fast itu cepat. Kata yang menggantikan kata cepat di sini cuma ada kata rapid. Jadi fast bisa digantikan dengan quick atau rapid. It is the end of this section. I hope that video will help you to understand how to answer the English question. Thank you very much for your attention. See you in the next video.